Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Darfian. Di sini saya ingin membuat tugas UTS Psikologi Perkembangan, yaitu pengertian ruang lingkup dan faedah mempelajari psikologi perkembangan. Nah, menurut saya, psikologi perkembangan merupakan salah satu cabang dari ilmu psikologi yang secara khusus mempelajari bagaimana manusia mengalami perubahan sepanjang hidupnya. Baik dari fisik, mental, emosional, sosiologi, maupun moral. Perkembangan ini tidak hanya terjadi pada masa kanak-kanak, tapi juga terus berlanjut hingga masa tua. Tujuan utama dari psikologi perkembangan adalah memahami bagaimana dan mengapa manusia berubah seiring bertumbuhnya usia. Dalam mempelajari psikologi perkembangan, kita bisa memahami bahwa setiap individu memiliki keunikan dan cara tumbuh dan berkembang. Misalnya dua anak yang seumuran bisa kemampuan berbicara atau berpikir yang berbeda karena faktor lingkungan, pengalaman, dan bawaan genetik. Selanjutnya ada ruang lingkup psikologi perkembangan. Ruang lingkupnya cukup luas karena mencakup beberapa aspek yang saling berkaitan, di antaranya perkembangan fisik, yaitu pertumbuhan dengan pertumbuhan tubuh dan otak, perubahan moral, serta kemampuan motorik kasar dan halus. Contohnya pertumbuhan tinggi badan, perkembangan koordinasi tangan dan mata, atau kematangan sistem syaraf. Yang kedua yaitu ada perkembangan kognitif. Perkembangan kemampuan berpikir, mengingat, memecahkan masalah, serta memahami konsep-konsep baru. Contohnya anak-anak mulai belajar menghitung, mengenali warna, atau memahami sebab akibat. Yang ketiga yaitu ada perkembangan sosial dan emosional. Perkembangan dengan cara seseorang berinteraksi dengan orang lain, mengenal diri sendiri, serta mengelola emosi. Contohnya anak-anak belajar berbagi, bekerja sama, atau memahami sesama teman. Nah, yang keempat ada perkembangan moral dan kepribadian, meliputi berbagai nilai-nilai sikap dan karakter individu yang membedakan satu orang dengan yang lain. Contohnya anak-anak mulai memahami mana yang benar, mana yang salah, serta membentuk identitas dirinya. Faedah mempelajari psikologi perkembangan. Belajar psikologi perkembangan memiliki banyak manfaat, terutama bagi guru, orang tua, tenaga profesional lain yang bekerja dengan manusia. Terus di sini ada beberapa manfaat utama mempelajari psikologi perkembangan. Membantu guru memahami siswa secara lebih mendalam, baik dari segi kemampuan belajar, emosional, maupun kepribadian. Guru bisa menyesuaikan metode pengajaran sesuai tahap perkembangan. Misalnya, anak SD masih berada pada tahap berpikir konkret, sehingga guru sebaiknya menggunakan media pembelajaran yang nyata. Terus yang kedua ada membantu orang tua dalam mendidik anak sesuai usianya, agar tidak menuntut berlebihan atau terlalu longgar. Contohnya memahami bahwa anak usia 3 tahun lebih bisa duduk diam lama karena memang sangat aktif bergerak. Yang ketiga ada menjadi dasar dalam memahami perilaku manusia secara umum, sehingga dapat digunakan dalam dunia pendidikan, pekerjaan, sehingga kehidupan sosial. Yang keempat ada bermanfaat dalam bidang konseling dan terapi, karena membantu memahami masalah perkembangan seperti keterlambatan bicara atau gangguan belajar. Selanjutnya yang kedua yaitu pengertian pertumbuhan dan perkembangan serta contohnya. Nah, pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat fisik dan dapat diukur secara kuantitatif seperti bertambahnya berat badan, tinggi badan, atau ukuran organ tubuh. Pertumbuhan menunjukkan peningkatan ukuran dan jumlah sel-sel tubuh. Proses ini biasanya bersifat terbatas. Misalnya, setelah dewasa, tinggi badan tidak lagi
bertambah. Nah, di sini contohnya anak usia 5 tahun memiliki tinggi 100 cm. 2 tahun kemudian pada usia 7 tahun tingginya bertambah menjadi 120 cm. Ini adalah bentuk pertumbuhan. Terus yang selanjutnya ada perkembangan. Perkembangan bersifat kuantitatif, yaitu peningkatan kemampuan dan fungsi tubuh serta mental seseorang. Perkembangan tidak hanya melibatkan pertumbuhan fisik, tetapi juga mencakup kematangan emosi, cara berpikir, keterampilan sosial, dan kepribadian. Nah, di sini contohnya seorang anak yang awalnya hanya bisa mencakup kata mama atau papa, lalu beberapa bulan kemudian bisa berbicara dengan kalimat lengkap seperti mama aku mau makan. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu pertumbuhan, perubahan ukuran dan bentuk tubuh, terus perkembangan, perubahan kemampuan dan fungsi. Di sini yang ketiga ada tahap-tahap perkembangan individu. Perkembangan manusia berlangsung sepanjang hayat dan setiap tahap memiliki ciri serta tugas perkembangannya berbeda. Nah, berikut tahap-tahapnya. Mungkin masa pranatal atau sebelum lahir. Dimulai sejak pembuahan sampai kelahiran. Terus masa ini sangat penting karena gizi dan kesehatan ibu yang mempengaruhi kondisi janin. Yang kedua ada masa bayi, 0 sampai 2 tahun. Pertumbuhan fisik sangat cepat. Anak mulai belajar berjalan, berbicara, dan mengenali lingkungan sekitarnya. Hubungan emosional dengan orang tua mulai belajar diri logis, memahami aturan sosial, mulai membentuk tanggung jawab. Keterampilan akademik seperti membaca dan berhitung berkembang. Masa remaja 12 sampai 18 tahun. Terjadi perubahan fisik dan emosi yang signifikan. Masa pencarian jati diri dan mulai membangun nilai-nilai pribadi. Hubungan sosial dan pergaulan menjadi hal yang penting. Yang keenam yaitu masa dewasa 18 sampai 40 tahun. Fokus pada karir, pendidikan lanjut, dan membentuk keluarga. Mulai mencapai kemandirian penuh. Yang ketujuh yaitu masa dewasa atau 4 sampai 6 tahun. Masa stabil dalam pekerjaan dan kehidupan sosial. Mulai menghadapi perubahan fisik dan refleksi terhadap pencapaian hidup. Yang kedelapan ada masa lanjut usia 60 tahun ke atas. Nah, mengalami penurunan kemampuan fisik dalam mental, masa untuk beristirahat, merenung kehidupan dan menikmati hasil kerja keras di masa lalu. Selanjutnya yaitu D, konsep kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk berpikir, belajar dan pengalaman, memahami lingkungan dan menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Tidak semua orang cerdas dalam hal yang sama karena setiap individu memiliki keunggulan berbeda. Menurut Howard Gardner, terdapat 8 jenis kecerdasan majemuk, multiple intelligence. Yang pertama yaitu kecerdasan linguistik, kemampuan menggunakan kata dan bahasa secara efektif. Contohnya penulis, penyair, pembicara. Yang kedua yaitu kecerdasan logis matematis, kemampuan berpikir logis dan memecahkan masalah dengan angka. Contohnya ilmuwan dan insinyur. Yang ketiga ada kecerdasan musikal, kepekaan terhadap nada, ritme, dan suara. Contohnya penyanyi. Yang keempat kecerdasan
kinestetik, kemampuan menggunakan tubuh secara terampil, seperti atletik dan penari. Nah, yang kelima, kecerdasan interpersonal, kemampuan memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Contohnya guru atau pemimpin. Yang keenam yaitu kecerdasan interpersonal, kemampuan memahami diri sendiri dalam mengatur emosi. Contohnya konselor dan penulis. Yang ketujuh yaitu kecerdasan naturalis, kemampuan mengenali dan memahami lingkungan alam. Contohnya seperti petani, ahli biologi. Yang kedelapan dan yang terakhir, kecerdasan visual spesial, kemampuan memahami bentuk dan ruang. Contohnya seperti arsitek dan pelukis. Dan selanjutnya yang kelima yaitu ada perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Nah, kognitif berarti cara seseorang memperoleh pengetahuan, berpikir, dan memahami dunia di sekitarnya. Ahli psikologi PAC membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu ada sensor motor 0 sampai 2 tahun. Anak belajar melalui panca indera dan gerakan. Ada juga belajar bahwa benda tetap ada meski tidak terlihat. Objek permanen. Pra-operasional 2 sampai 7 tahun. Anak mulai menggunakan simbol dan bahasa. Masih berpikir egosentris, melihat segala hal dari sudut pandang sendiri. Imajinasi berkembang pesat. Yang ketiga ada operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Anak mulai berpikir logis terhadap hal-hal nyata. Sudah bisa memahami konsep sebab akibat dan konservasi. Misalnya jumlah air tetap sama walau wadahnya berbeda bentuk. Yang keempat ada operasional formal 11 tahun ke atas. Mulai berpikir abstrak dan hipotesis, dapat memecahkan masalah secara sistematis. Perkembangan bahasa berjalan seiring dengan perkembangan kognitif. Anak belajar memahami dan menggunakan kata untuk berkomunikasi. Tahap-tahapnya antara lain pralinguistik 0 sampai 1 tahun. Bayi berkomunikasi lewat tangisan dan ocehan. Yang kedua ada kata pratama 1 sampai 2 tahun. Mulai mengucapkan kata bermakna seperti mama atau makan. Yang ketiga ada kalimat 2 kata 2 tahun sampai 3 tahun, menggabungkan 2 kata seperti mau susu. Yang keempat ada kalimat lengkap 3 sampai 4 tahun. Mampu berbicara lancar dan menceritakan pengalaman. Yang kelima ada bahasa kompleks usia sekolah. Mampu memahami tata bahasa percakapan dengan sopan dan menulis. Yang kedua ada tugas dan tanggung jawab guru adalah membantu agar murid berkembang optimal. Upaya-upaya apa yang akan Anda lakukan kelak sebagai guru di dalam kelas, dalam pembelajaran maupun di luar kelas untuk menstimulus perkembangan kognitif dan bahasa murid sekolah dasar. Nah, mungkin dari saya yang pertama yaitu menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan agar anak berani berpikir dan bertanya. Lalu yang kedua ada menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan permainan edukatif supaya mereka bisa menguasai logika sekaligus kemampuan berbahasa. Terus yang ketiga ada mendorong anak untuk berbicara, membaca, nyaring, atau presentasi sederhana supaya kemampuan berbicara dan percaya diri mereka tumbuh. Mungkin yang untuk di luar kelas saya akan mengadakan kegiatan seperti membaca di taman, bermain peran, atau kunjungan belajar agar anak belajar dengan pengalaman langsung. Yang kedua ada memberi kesempatan anak berinteraksi dan bekerja sama, misalnya lewat kegiatan kelompok atau lomba kecil untuk melatih bahasa dan sosial mereka. Lalu yang ketiga ada membangun komunikasi yang
positif supaya anak merasa nyaman untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Yang ketiga, yaitu kita menjumpai di lingkungan keluarga, sekolah maupun di masyarakat ada anak yang unggul rata-rata dan kurang. Misal ada anak cerdas rata-rata dan tidak cerdas, dan ada anak yang lancar komunikasi, bisa saja dan kurang lancar berkomunikasi, dan lain-lain. Mengapa bisa demikian? Bagaimana Anda menyikapi adanya perbedaan tersebut? Nah, di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, kita sering menjumpai anak dengan kemampuan yang berbeda-beda. Yang berbeda ada yang cerdas, sedang, dan kurang. Ada yang lancar berbahasa dan ada yang belum. Perbedaan ini bisa terjadi karena faktor bawaan, lingkungan keluarga, pola asuh, kesempatan belajar, serta cara guru mengajar. Sebagai calon guru, saya harus menerima dan memahami perbedaan itu, bukan membandingkan. Anak yang cepat belajar bisa diberi tantangan tambahan, sedangkan anak yang masih kesulitan perlu dibimbing dengan sabar. Dengan begitu, setiap anak bisa berkomunikasi sesuai kemampuan dan potensinya masing-masing. Mungkin itu saja soal yang bisa saya jawab. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.